بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan. Bersyukur kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir di majelis taklim di Masjid As-Salam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan tentunya mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita semuanya mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dan dikokohkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Jika ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang mungkin dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya, diberikan kesembuhan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatam mir riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan taklim kita surah An-Naba. Surah yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pemberi, semuanya diberikan, semuanya dikasih seluruh makhluknya. Tidak peduli dia itu mau beribadah atau tidak beribadah, tapi Allah yang Maha Pengasih terus memberikan, terus mengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau cuma sekedar dikasih, sekedar diberi, semuanya diberikan oleh Allah.
Hewan pun diberikan penglihatan, bahkan penglihatannya lebih tajam dari penglihatan manusia. Hewan pun diberikan pendengaran, bahkan pendengarannya lebih hebat dari pendengaran manusia. Tetapi orang-orang beriman tidak cuma diberikan Ar-Rahman, juga mereka diberikan Ar-Rahim. Allah menyayangi mereka karena ketaatan mereka, karena kesabaran mereka, karena kesyukuran mereka. Kalau hewan nggak ada syukurnya sama aja, dapat nggak dapat, dengar nggak dengar sama aja. Maka manusia yang tidak mampu menggunakan indranya sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, ulaika kal an'am, sama seperti hewan. Hewan itu dengar juga azan, tapi dia nggak ada berangkat sholat. Tapi orang-orang mukmin ketika mendengar azan, bergegas dia untuk menunaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat sekarang ayat pertama, amma yatasaalun, tentang apakah yatasaalun, mereka saling bertanya, mereka saling berdebat, anin naba'il ajim, mereka bertanya-tanya, mereka bertengkar, mereka berdebat tentang an-naba', tentang berita al-ajim yang sangat besar, berita tentang kiamat, informasi tentang kiamat. An-naba', nabi itu pembawa berita. Nabi itu pembawa berita, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-naba' itu berita, informasi. Jadi yang diributkan oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir adalah mereka ribut, mereka bertanya-tanya tentang kebenaran, apa iya nanti akan terjadi kiamat. Apa iya nanti akan terjadi yang namanya manusia yang sudah mati, yang sudah hancur menjadi tulang belulang itu akan kembali dihidupkan. Mereka nggak percaya itu, mereka sangsi dengan itu, mereka ragu dengan itu. Maka mereka menganggap hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali, ya puas-puasin aja. Puas-puasin aja hidup yang sekali ini. Tapi orang mukmin menganggap hidup bukan sekali, bukan cuma di dunia ini hidup kita. Ada kehidupan yang lebih besar, ada kehidupan yang lebih dahsyat, ada kehidupan yang lebih abadi, yang lebih kekal, yakni di akhirat. Itu sebabnya orang mukmin di sini menahan diri, tidak mau memuaskan hawa nafsunya kalau itu bertentangan dengan yang namanya ketentuan Allah. Dia dengar berita tentang yang namanya hari kiamat, dia yakin, dia percaya bahwa nanti di hari kiamat semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan. Itu sebabnya dia tidak berani melakukan penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan. Ada orang berani-berani sekarang, nggak tanggung-tanggung beraninya, berani melecehkan agama, berani ngata-ngatain Islam. Dikatakannya Islam itu sombong. Manusia kayak begitu itu nanti lidahnya bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Arogan katanya Islam ini. Jadi Bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, di dunia mungkin kelihatan dia bisa cengengesan aja, bisa ketawa-ketawa, bisa ini, tapi nggak bakalan bisa nanti lari di yaumil kiamah. Di dunia bisa saja dia mendapat pembelaan dari kelompok-kelompoknya. Nanti di sana siapa yang mau bela? Nah, jadi mereka saling bertanya tentang datangnya berita tentang hari kiamat. Asbabun nuzul ayat pertama dan ayat kedua ini disebutkan
Hasan radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bertanya-tanya tentang misi yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas misi Rasulullah itu pertama adalah mengesahkan Allah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sama-sama menuhankan Allah, la ilaha illallah. Tauhidnya sama, tidak ada yang beda. Tapi kalau syariat beda. Misalnya soal puasa, soal sholat, soal hajinya ya nggak sama. Tapi kalau soal keimanan sama. Soal iman terhadap hari kiamat sama. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mengajarkan harus iman dengan yang namanya kiamat. Tidak ada yang menyatakan tidak. Yang beda itu cuma masalah-masalah syariat. Bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim tentu sesuai dengan apa yang diajarkan Ibrahim waktu itu. Bagaimana sholatnya Nabi Musa, ya tentu sesuai dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi Musa waktu itu. Tidak sama dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan aturan-aturan zakatnya. Tapi jangan ditanya. Ada orang bertanya seperti apa sholatnya Nabi Ibrahim. Itu tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena tidak ada guna. Karena tidak ada manfaatnya, tidak perlu diamalkan. Karena kita harus sholat sesuai sholatnya Nabi Muhammad SAW, nggak sesuai sholatnya Nabi Ibrahim. Kemudian berikutnya adalah allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka padanya mereka berselisih terhadap yang namanya hari kiamat itu. Mereka berselisih. Ada yang yakin akan ada yang tidak yakin. Maka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyatakan bahwa kiamat itu pasti. Maka yang tadinya tidak sependapat itu, wah itu bikin kelompok lain. Tambah nentang dia. Udah lama juga mereka nggak suka dengan yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak diantara mereka yang nggak suka. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari kalangan yang memang mereka tunggu-tunggu selama ini, bukan dari kalangan mereka. Maunya mereka kan dari turunannya Nabi Isa alaihissalam, yang garisnya dari Ishak. Ibrahim punya dua anak, sama-sama Nabi, Ismail dan Ishak. Turunannya Nabi Ishak itu sampai ke Nabi Isa. Mereka berharap akan muncul Nabi terakhir itu adalah turunan dari keluarga ini. Tetapi ternyata turunannya adalah dari Nabi Ismail. Nah, makanya mereka pas mereka dengar nggak sama pendapatnya dengan apa yang mereka mau, nah, mereka pun semakin tidak suka. Jadi perselisihan itu, perbedaan-perbedaan itu udah dari zaman dulu. Orang mukmin perbedaan-perbedaan itu harus disatukan dengan Al-Quran. Disatukan dengan Al-Quran. Maka waktu 212 itu terdengarlah kencang banget. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Itu memang Al-Quran ini yang harus menyatukan kita, bersatu dalam naungan Al-Quran. Kalau sama Al-Quran aja belum bisa bersatu juga repot. Makanya kalau ada di antara orang-orang sekarang ini berani-berani menyalahkan Al-Quran, berani-berani menganggap ada ayat Al-Quran yang tidak relevan, yang tidak cocok, saya ingin sampaikan kembali kepada kita semuanya, kalau ada orang yang mengatakan ada ayat Al-Quran yang tidak bagus, ada ayat Al-Quran yang tidak cocok,
tidak relevan, tidak sesuai, pasti bukan Al-Qur'annya yang keliru, otak orangnya yang nggak benar. Itu pasti itu. Bukan ayat Al-Qur'an yang keliru itu. Kalau dia bilang ada ayat Qur'an ini udah nggak cocok, nggak pas, nggak sesuai, itu bukan ayat Qur'annya yang nggak pas, otak dia yang nggak beres. Karena sekarang tambah berani-berani banyak orang yang mulai mengkritisi Al-Qur'an. Mulai berani, bahkan mungkin nanti akan ada Qur'an model baru dengan mengurangi dan menambahkan huruf atau ayat tertentu. Maka bersyukur kita pelihara Al-Qur'an yang ada dalam rumah kita, karena jangan-jangan nanti akan ada terbit Qur'an model dengan penulisan dengan pengurangan huruf atau penambahan huruf, perubahan arti, perubahan makna. Sehingga nanti kita mau dipecah belah dengan itu. Kalau udah dipecah belah, kita bersatu di mana lagi? Quran ini satu-satunya pemersatu kita yang paling kokoh. Kalau Quran belum ada beda-beda, seluruh dunia. Orang Bekasi sholat di Inggris, tetap aja bacanya sama, Fatihah juga. Orang Inggris sholat di Afrika, bacanya Fatihah sama. Sama. Kita udah sama begitu aja, bacaannya sama, gerakannya sama, kiblatnya sama, itu aja masih bisa diadu domba. Masih bisa diadu domba. Bagaimana nanti kalau udah Qur'annya itu udah ini? Karena ini pedoman itu semuanya. Maka mereka ingin perselisihan ini memang digencarkan. Tidak bisa dari luar Islam itu terlalu berat untuk merusak Islam. Kalau dari luar, dari kalangan orang-orang yang bukan Islam mau merusak Islam itu terlalu berat. Tidak mempan. Maka sekarang yang banyak itu adalah dengan menggunakan orang dalam, orang munafik. Dengan menggunakan orang munafik, maka perselisihan ini menjadi sesuatu yang paling gencar di masyarakat kita. Jangan sampai nanti perselisihan. Kalau di zaman Rasul mereka berselisih soal kiamat, tapi sekarang ini perselisihan kita lebih daripada itu. Bukan cuma soal kiamat, tapi soal-soal yang kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan syariat. Kalla saya alamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, summa kalla saya alamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak pasti akan mengetahui. Jadi yang namanya kiamat itu, berita yang besar itu, berita yang dahsyat itu, nanti semua bakal tahu. Tapi memang sekarang baru cerita, nanti baru menjadi nyata. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, hari ini dunia nyata, akhirat masih cerita. Tapi besok akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Makanya nanti di sana banyak orang-orang yang sekiranya dulu saya di dunia, sekiranya dahulu, bahkan ada yang minta untuk kembali ke dunia setelah nanti di yaumil kiamah. Alam naja'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Jadi Allah menyampaikan di sini, dalam tafsir itu dijelaskan bahwa tentang berita tentang kiamat itu setelah disampaikan, diberikan bukti-bukti. Bukankah dunia ini terhampar begini juga Allah yang bikin? Allah yang bangun. Kalau satu waktu mau digulung ya digulung setelah dihamparkan. Alam naja'alil arda
mihada. Bukankah kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Bumi ini terhampar. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam juga mendiskreditkan kita dengan ini. Dengan sebutan, lah bumi kan bulat bukan terhampar katanya. Maksudnya bukan terhampar itu dalam artian bentuknya rata. Terhampar itu dihamparkan Allah untuk dikuasai oleh manusia. Silakan diolah. Yang mau dijadikan tempat pertanian, jadikan pertanian. Yang mau dijadikan tempat perkebunan, jadikan perkebunan. Yang mau dijadikan tempat perumahan, jadikan perumahan. Itu maksudnya diolah, dihamparkan itu dihidangkan. Tapi ada orang-orang, Al-Quran masa bilangnya dunia dihamparkan. Berarti rata katanya, dunia ini kan bulat kata dia. Bukan maksudnya dunia ini. Allah yang bikin, Allah tahu bentuknya. Maksudnya mihadan di sini itu dihamparkan itu bahwa manusia diberikan Allah kesempatan, diberikan kemampuan untuk mengolah. Tetapi Allah perintahkan kepada kita diolah dengan baik, jangan dirusak. Cuman manusia kadang-kadang merusaknya. Yang semestinya enggak ditaruh bukan untuk perkebunan, dibikin yang lainnya. Mestinya itu hutan lindung, ditanam-tanamin, bahkan dibakar jadi dirusak. Sehingga terjadi kerusakan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Sama dengan hidangan hamparkan makanan di atas meja, ya bukan berarti itu dirusak. Ada yang harus diminum, ada yang harus diambil dengan sendok, ada yang harus diambil dengan tangan, ada yang harus diambil dengan garpu. Ya kalau minuman dituangnya enggak pakai bejana, tapi diceduk dengan tangan, jadi kelihatan enggak bagus. Jadi semuanya harus dilakukan dengan benar. Allah hamparkan bumi ini agar manusia hidup di bumi ini dengan berbuat baik, berbagi. Ada suatu kalimat dari Syekh Muhammad Ali Jinnah yang mengatakan tentang dunia, bahwa dunia ini diciptakan Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk termasuk manusia. Kalau manusia ada sekarang ini 6 miliar di muka bumi ini, sesungguhnya bumi yang diciptakan Allah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 miliar manusia. Dunia ini diciptakan Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Tetapi kata Muhammad Ali Jinnah, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang manusia yang serakah. Jadi kalau udah serakah nggak cukup. Dunia ini cuma sama dia nggak cukup. Nggak cukup. Jadi itu tadi, dunia yang dihamparkan Allah ini adalah tempat untuk beramal soleh, berkreasi untuk kemaslahatan. Makanya Rasulnya juga mengatakan khairun nas, manusia yang paling bagus itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Dia bermanfaat dengan karya-karyanya, bermanfaat dengan ilmu-ilmunya, bermanfaat dengan kreativitasnya di muka bumi ini. Jangan sampai justru hanya untuk memenuhi syahwat semata, memenuhi hawa nafsu. Kalau udah begitu serakah, tidak bakalan pernah kenyang, tidak bakalan pernah cukup. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung Allah jadikan autada sebagai pasak, penyanggah. Dan ternyata kalau gunung itu sudah bergoyang, bergerak, maka yang lain ikut bergerak. Ternyata gempa bumi itu adalah baik yang tektonik maupun yang vulkanik memang karena gunung. Gunung.
Jadi kalau tiangnya, pasaknya udah goyang, ya goyanglah yang lain. Goyang yang lain. Jadi Allah nyatakan sebelum manusia punya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, Al-Quran sudah menyatakan bahwa jadi pasaknya bumi ini, penyanggah atau pengokoh bumi ini adalah gunung. Gunung-gunung itu. Wal jibal. Tapi manusia dengan segala kehebatannya kadang-kadang gunung pun diperlakukan dengan sewenang-wenang. Diratakan gunung, dijadikan tempat lapangan golf. Itu hebatnya manusia. Gak peduli. Kadang-kadang hewan-hewan yang tadinya enak hidup di situ itu akhirnya kucar-kacir. Udah banyak hutan-hutan kita, gunung-gunung kita itu yang dikelola dengan cara-cara yang tidak baik. Kenapa? Karena keserakahan. Karena yang namanya sifat tomaknya manusia. Akhirnya longsor. Ditanam-tanami. Mestinya yang namanya gunung-gunung itu, bukit-bukit itu ditanam-tanami pohonan. Tetapi banyak juga ditanami villa-villa, ditanami hotel-hotel. Dan di situ manusia cenderung bersenang-senang. Biasanya kalau udah di tempat bersenang-senang, sering juga lupa untuk sujud kepada Allah. Biasanya begitu. Apa yang ada di situ namanya bersenang-senang, minuman, judi, perempuan. Makanya ada istilah-istilah di puncak itu bisa nikah kontrak, kawin kontrak. Akhirnya kadang-kadang yang jadi walinya tukang ojek. Tukang ojek. Ada yang mesan, bawa sama dia. Ini saudara perempuan saya katanya. Kalau gitu nikahkan saya dengan dia. Ya kan wali kalau saudara perempuan. Laki-laki, ini adik saya ini. Padahal itu cuma modus saja. Karena yang mau ini juga orang Islam tapi tidak begitu mengamalkan Islam. Maka jadilah yang namanya kawin kontrak. Biasanya ini dari kelompok-kelompok Syiah. Bini orang pun boleh dikawin. Kalau sepintas nggak kelihatan, karena masalah-masalah yang seperti itu nggak bisa dilihat dari bajunya, nggak bisa dilihat dari pakaiannya. Kalau dari baju dan pakaian bisa sama aja dengan kiai sama ulama-ulama yang lain. Tetapi rupanya syariatnya beda. Gunung, pantai-pantai juga sedemikian rupa. Dijadikan tempat-tempat yang indah-indah itu kadang-kadang untuk kesenangan syahwat, pemuas hawa nafsu, lupa ibadah kepada Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kalian berpasang-pasangan, kata Allah. Manusia dijadikan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Hewan-hewan juga diberikan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Begitu juga dengan yang namanya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ada yang menjadi pasangan-pasangannya sehingga terjadi pembuahan. Kalau nggak ada pasangan-pasangannya nggak terjadi pembuahan. Tapi manusia paling lucu lagi. Manusia ini ada yang LGBT. Iya. Ada yang LGBT, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Nah itu manusia. Ada begitu manusia itu. Padahal Allah sudah menciptakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Banci kagak ada. Yang ada laki perempuan.
Tapi ada juga yang menyimpang, tetap menyimpang. Kenapa begitu? Memperturutkan hawa nafsu. Menyimpang dari apa yang telah ditentukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min jalik. Jangan sampai ada dari keluarga kita, keturunan kita yang seperti itu. Selain tidak bagus juga memalukan. Selain tidak baik juga merusak tatanan kehidupan, merusak peradaban. Karena sampai ada yang menjadi anekdot. Bapaknya marah-marah. Bu, belikan saya mukena. Bu, tolong belikan sari mukena yang bagus. Mulai besok sari pokoknya mau pakai jilbab. Jangan coba-coba, kata bapaknya. Sekali kamu begitu saya hantam kamu, saya pukul kamu. Masa sari nggak boleh pakai jilbab? Nggak boleh. Ibu jangan coba-coba belikan itu. Akhirnya si Sari nangis. Akhirnya bapaknya marah. Kamu Saripuddin, katanya rupanya Saripuddin bukan Sari. Jadi anekdot. Namanya Saripuddin maunya dipanggil si Sari. Kalau namanya Saripuddin dipanggil Udin cocok. Saripuddin maunya dipanggil Sari, kan kacau. Tuh. Ya makanya pas dia minta jilbab bapaknya marah-marah. Jadi anekdot di kehidupan masyarakat kita. Jadi kadang-kadang ini Allah udah ciptakan berpasang-pasangan. Laki jadilah laki-laki. Laki-laki dewasa yang muslim segera ke masjid kalau udah waktunya azan. Segera ke masjid waktu sholat-sholat fardu. Udah banyak ustadz-ustadz kita yang bilang ngajarkan kepada kita, ulama-ulama kita, bapak-bapak yang sholat di rumah itu namanya suami solehah. Jadi tidak patut sholat di rumah kalau masih sehat, kecuali sakit. Jadi ini pertanda bahwa sebagai seorang laki-laki segera ke masjid. Segera ke masjid. Wa khalaqnakum azwaja. Allah telah menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alna naumakum. Dan kami menjadikan naumakum, tidur kalian, subata, sebagai istirahat. Tidur yang dimaksudkan di sini yang paling bagus adalah tidur pada malam hari. Ada waktu tidur di siang hari boleh menjelang zuhur, tapi jangan sampai zuhur, boleh sesudah zuhur, itu juga sunnah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini dalam tafsirnya, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat, subata itu adalah pada malam. Memang sebaiknya kita itu berusaha berikhtiar di siang hari, bekerja, beraktivitas di siang hari. Cuman dalam kondisi kehidupan sekarang ini kadang-kadang tidak bisa. Ya, kalau mau bekerja sampai malam hari, ya bergantian lah. Ya, untuk security biasanya nggak bisa. Keamanan. Ya, mereka harus malam. Tapi dia harus bergantian dengan temannya. Jangan terus-terusan tidurnya siang, malamnya bangun. Ada waktunya harus gantian. Karena bagaimanapun obat yang paling bagus adalah istirahat. Dan istirahat yang paling bagus adalah tidur. Saya ingin ulangi, obat yang paling bagus adalah istirahat. Istirahat yang paling bagus adalah tidur. Tidur yang paling bagus adalah malam. Walaupun untuk momen tertentu, iya. Tetapi kalau terus-menerus mengambil tidur hanya siang, mengambil bangun di malam hari, itu tidak akan bagus. Tidak sehat. Waja'alnal laila libasa. Waja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Libasa itu pakaian. Maksudnya adalah penutup. Sebagai penutup. Karena dengan itu kita tertutup dengan kegelapan malam. Maka di situ adalah waktu istirahat yang paling bagus. Orang kalau udah tertutup, dia bisa
melakukan aktivitas yang tidak mudah dilihat oleh orang lain. Salah satunya adalah berkumpul dengan istri. Iya. Jadi jangan dilupakan, apalagi zaman-zaman hujan begini, berkumpullah sama istri. Iya, Pak. Rasul itu tidak ada belum pernah saya dengar satu riwayat pun dia mendatangi istrinya di luar malam. Jadi Rasul mendatangi istrinya selalu malam. Mendatangi istrinya, bukan dilarang kita di luar malam, tapi paling bagus itu malam. Paling bagus. Kenapa? Karena tertutup tadi. Tertutup. Iya. Jadi paling bagus malam. Jangan takut subuh mandi. Dingin, nggak usah lah. Jangan. Mandi aja, mandi sebelum subuh itu sehat. Mandi sebelum subuh itu bagus. Jadi malam itu menutup, karena tertutup dan itu jadi pakaian, maka istri juga disebutkan sebagai pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri. Saling menutupi aib, menutupi kekurangan, jangan malah mengumbar. Malam adalah disebutkan libasa sebagai pakaian tertutupnya kita dari aktivitas, tertutup dari kegiatan-kegiatan yang membuat kita telah penat di siang hari. Di situ makanya disebutkan tadi untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anak, dan berkumpul dengan istri. Waja'alnal nahara, dan kami menjadikan an-nahar siang, ma'asya, sebagai waktu untuk mencari nafkah, mencari kehidupan, beraktivitas. Memang di sini yang paling bagus. Cuman kadang-kadang manusia ada yang nggak peduli, siang malam terus main terus. Yang penting bagaimana biar dapat banyak. Akhirnya udah dapat banyak sakit. Udah dapat banyak nggak bisa dinikmati. Udah dapat banyak nggak bisa. Anak udah kemana-mana. Giliran anak udah kemana-mana, bagaimana mau ngumpul lagi? Waktu ada kesempatan berkumpul, dia nggak ada di rumah. Harusnya sore udah ngumpul dengan keluarga sama anak-anak. Malam sudah ada bersama keluarga, habis isya udah ada bersama keluarga, bersama anak-anak. Apalagi waktu itu anak-anak masih kecil. Ada kesempatan duduk untuk membacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Dia nggak datang-datang sampai akhirnya anak udah pules. Dia berangkat, anak belum bangun. Akhirnya setelah anak besar, baru dia di rumah. Anak udah pergi, akhirnya nggak pernah ketemu. Akhirnya anak sibuk. Waktu anak ada di rumah dia sibuk, dia nggak pernah berkumpul. Setelah dia ada waktu di rumah, anak sibuk, jadi nggak kena ketemu. Jadi sebetulnya jangan terlalu ngoyo untuk masalah dunia ini. Karena kalau kita terlalu ngoyo dengan kehidupan dunia ini, itu justru akan membuat yang namanya cinta itu, kasih sayang itu akan jadi berkurang. Saya mati-matian kerja untuk kalian. Anak-anak belum tentu itu yang mereka inginkan. Mereka inginkan duduk bareng. Tuh. Maka kalau kita masih ada kesempatan untuk ngumpul-kumpul dengan keluarga, ngumpul-ngumpul dengan anak-anak, ngumpullah. Jangan terlalu gara-gara kerja ini nyari itu, akhirnya kita naik. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah menjadikan yang namanya, di sini banyak sekali kalimat menjadikan. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, Allah menjadikan gunung sebagai pasak, Allah menjadikan manusia makhluknya berpasang-pasangan, Allah menjadikan tidur untuk istirahat, Allah menjadikan malam sebagai pakaian, dan Allah menjadikan siang waktu untuk mencari nafkah.
Jadi aturan-aturan yang Allah tentukan ini, kalau diikuti, dipatuhi oleh manusia, pastilah itu akan membawa keharmonian, kedamaian, ketenteraman bagi manusia. Tapi kalau manusia merekayasanya dengan cara dia sendiri, maka akan membuat manusia itu berada dalam kesulitan. Kalau udah nggak harmoni, udah nggak enak. Nggak harmonis itu nggak enak. Mungkin materi cukup, tapi kalau tidak harmonis bakal apa? Mungkin rumah besar, tetapi kalau yang ngumpul tidak ada, buat apa? Makanya zaman sekarang ini kata orang, rumah semakin besar, tetapi keluarga semakin kecil. Perjalanan sudah sampai kemana-mana, wisata sampai ke ujung dunia, tetapi tetangga sebelah nggak kenal. Kan itu yang sekarang terjadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Allah menjadikan semua ini. Kalau itu dipatuhi oleh manusia, maka keharmonian yang akan muncul. Ketika keharmonian itu ada, kedamaian itu ada, tenteram jiwa dengan mengingat Allah, tenteram jiwa dengan ibadah, inilah calon-calon penghuni surga. Di dunia dia sudah tenteram, di dunia dia sudah harmoni, nanti ketika dia meninggal dunia dalam keadaan iman dan beramal soleh, memang itulah ciri penghuni surga itu. Tapi kalau di dunia dia adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan syahwat, berkata dan berbuat yang tidak baik, maka nggak layak untuk penghuni surga. Karena di dunia perilakunya tidak cocok. Karena dari dunia ini harus berlatih kian kita untuk menjadi calon penghuni surga itu. Penghuni surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalimat-kalimat yang mereka dengar adalah kalimat-kalimat kebaikan. Jadi dari dunia juga dia perbuatannya, perkataannya yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, mungkin kita tidak bisa berpanjang lagi sampai ayat 11 yang sudah kita bacakan pada malam hari ini. Namun sebelum kita menunaikan ibadah sholat fardu isya, mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan kepada kita semuanya. Kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Ya, monggo Pak. Apabila seorang sudah memaksakan tentang kodrat seorang laki atau perempuan, misalnya seorang laki-laki dia menentukan hidupnya kodratnya menjadi perempuan, kemudian dia ambil sikap itu, kemudian dia juga merasa dirinya mengupayakan apa kepada Allah menjalankan syariat, akhirnya dia syariatnya dengan syariat perempuan, ya kan? Dia rajin ibadahnya, tapi ketika meninggal kembali lagi dia meminta dia dimakamkan atau diurus secara laki-laki yang sebenarnya bagaimana dengan ibadahnya. Kemudian yang kedua, mungkin ini dalam rangka perkara sedekah jariah. Bisa juga ini pertanyaan spiritual juga ya, tapi mau ditanyakan. Kalau seorang qori, dia kan berharap ketika dia merekam sebuah ayat dan dia bikin ini ya, bikin kaset, kemudian kan bermanfaat buat orang lain yang mendengar dan belajar. Tapi ketika kita mempunyai kemampuan sedikit, ingin melanjut sudah berjaya kepada keluarganya, kemudian dia merekam satu juz ayat 30, pesan pada anaknya, nah saya ini mau merekam satu juz yaitu 30, nanti kalau saya bapak, kalau kamu bukan ini, kamu belajar dari seorang bapak yang berbuat ketika bapak meninggal. Kemudian anak-anak itu rajin melakukan suara ayatnya, suara kemudian yang itu, apakah itu bagaimana sedekah jariah? Kalau tidak buat sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Jadi dilaknat. Jadi kalau laki-laki dia sholat pakai mukena, nggak diterima itu sholatnya. Ya. Terkecuali dia nggak ada. Saya pernah pakai mukena, roknya doang.
Waktu itu di kapal. Saya pakai celana selutut. Ya. Waktu mau sholat, saya pikir di masjid di kapal itu ada kain. Saya masuk, nggak ada kain, adanya mukena. Akhirnya roknya saya pakai, roknya doang. Padahal saya pakai celana itu aja sih sebetulnya masih ketutup aurat, cuman kerasanya kurang enak perasaan kita karena kita biasanya sampai sebetis kita itu ini. Akhirnya saya pakai rok mukena itu. Ya, cuma untuk menutup aurat. Tapi kalau kita sampai pakai mukenanya menyerupai perempuan atau pakai anting atau pakai apapun aksesoris yang sebetulnya itu hanya untuk perempuan itu tidak boleh. Itu dilarang, bahkan dilaknat. Jadi tidak boleh. Walaupun dia beribadah bagaimana yang nggak cocok, nggak sesuai. Begitu juga dengan perempuan datang ke masjid pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai peci, ya udah pasti nggak sah. Mungkin nggak kelihatan kalau dia itu perempuan, nggak kelihatan. Apalagi dia pakai baju biasa aja, mungkin nggak kelihatan lah kalau dia perempuan. Kadang-kadang ada laki-laki kita bilang, Mbak, nggak taunya laki. Rambutnya panjang. Kalau mau berambut panjang tetap dalam koridor seperti laki-laki, jangan seperti perempuan. Ya kalau udah mau meninggal ya jelas diurusnya fardu kifayahnya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Dimakamkan yang memasukkan ke dalam makamnya itu udah jelas laki-laki yang memasukkannya. Jadi nggak bisa. Kemudian ada pun tadi masalah ilmu yang diajarkan. Karena ada 3 yang dinyatakan Rasul tidak akan terputus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal. Termasuk diantaranya au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang diajarkan, termasuk mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dia udah meninggal dunia, bahwa ayat-ayat yang dia sampaikan itu masih disampaikan. Mungkin bisa lewat media, bisa juga lewat orang-orang generasi yang udah diajarkannya. Kalau soal tadi direkam di apa itu kan cuma medianya saja, alatnya saja. Bisa alatnya melalui itu, bisa alatnya melalui mengajarkan ke orang terus turun temurun. Nah, selama orang menerima dan memanfaatkan ilmu itu, selama itu tentunya yang bersangkutan mendapatkan pahala. Syekh Ali Jaber udah meninggalkan kita, tetapi saya yakin ilmunya tetap insya Allah akan terus mengalir. Luar biasa. Singkat memang rasanya punya ulama sekelas dia. Kalau umur masih di bawah-bawah kita, Pak. Syekh Ali Jaber itu 44 tahun. Walaupun kelihatan gede begitu. Kita sih masih kelihatan kalau duduk barengan sama dia, kelihatan kita mudaan dari dia kelihatannya. Tapi sebetulnya kita lebih tua dari dia. Dia baru 44 tahun udah meninggal dunia. Tetapi yang dia tinggalkan ilmunya luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak apa-apa, ajarkan ilmu yang kita tahu kepada anak-anak kita. Bisa juga melalui seperti yang tadi, bisa juga dengan cara yang lain. Tetapi yang paling bagus adalah langsung kayak begini. Langsung. Ajarkan kepada mereka. Sehingga kalau nanti dia bertanya, bisa. Tapi kalau cuma lewat media-media ini kan nggak bisa, Pak. Makanya ada larangan kalau kita belajar cuma melalui Google saja. Belajar cuma melalui Google aja itu nggak bagus. Kenapa? Nanti tidak ada nasabnya, tidak ada urutannya. Dari mana dapatnya? Begitu. Karena waktu Isya sudah masuk, mohon maaf mungkin tidak tuntas kita jawab hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita semuanya senantiasa mendapat petunjuk, mendapatkan pertolongan Allah untuk menjadi hamba yang baik dalam perjalanan hidup ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.